Ya, Mas Satun, ini Siapa deh? saya tertarik sekali nih dengan kopi. Saya pelanggan dari pertama, kedua, ketiga saya nggak tertarik. Terus terang aja nggak tertarik. Begitu sampai di rumah, dia bilang, apa ini? Tapi sekarang ini saya kalau nggak kesini nggak enak gitu ya. Kenapa ini? Jadi kecanduan gitu ya. Apa ini sebabnya? Ini apa ini kopinya, Mas? Silakan. Mas, sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak De ya. Ya, silakan. Saya kedai ini namanya Teras Aing Ngopi. Teras Aing Kopi. Teras Aing Ngopi karena kita tuh ada di Banten ya. Wah, kita ada di Banten, di jadi Banten. bahasa Sundanya yang saya ambil adalah Aingnya adalah saya gitu loh. Oh, iya, iya. Terus kopinya, Kopinya. kita ada nama produk namanya Kopi Aing Jasa. Aing Jasa, kopinya. Karena ada di kota Tangerang. Jasa ini kan terkenal banget sama bahasanya, bahasa Tangerang. Ya, itu bahasa Tangerang itu. Sunda antara bahasa Sunda Banten sama Jawa Barat atau ke Bandungan atau ke Cirebonan kan beda nih. Iya, betul. Nah, saya ambil kopi Aing Jasa. Aing Jasa. Kopinya Kopi Aing Jasa. Aingnya saya, jasanya adalah di Tangerangnya. Luar Aingnya biasa. adalah Sundanya. Luar biasa. Gitu. Jadi kita padukan antara kopi Banten yang ada di kota Tangerang sekarang. Oh iya. Jadi saya ambil. Jadi namanya kopinya kopi Banten adanya di kota Tangerang. Luar biasa. Gitu. Jadi ini usaha kopi ini udah lama ini? Kalau usaha kopi saya sih sebenarnya dari tahun 98 pernah. 98 pernah, waktu itu setelah kerusuhan ya tahun 98 saya buka di Supermall Karawaci. Supermall Karawaci pernah juga. Tahun 99 itu Ili namanya. Kopinya kopi Ili gitu. Iya. Nah, itu ada semacam kayak bartender. Sebutannya sekarang mungkin sebutannya adalah barista ya. Barista, betul. Barista. Kalau kopi dulu, barista. dulu itu masih sebutannya adalah bartender. 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 Ya. Jadi bukan kopi aja yang saya mix. Bukan aja, jadi ada minuman, ada minuman alkohol gitu kan. Jadi sudah punya ada basicnya lah. Basic di situ ya, pengalaman. Terus juga makanan. Chef. Mungkin. Jadi kalau di sini ini bagaimana ini? Bukanya di Pasar Yupit, daerah Palem Semi ini ya. Tuh, jadi dari pagi sampai malam bukanya pasar gitu. Kita enggak. Jadi kita kalau untuk di Teras Aing Ngopi yang ada di Pasar Yupit ini semaunya saya sih. Semaunya saya. Kalau mau ada buka ya kita buka. Gitu kan kalau lagi ada waktu luang banyak ya saya bisa jual dari pagi sampai malam. Wah, gitu. luar Jadi biasa karena gitu ya. penikmat kopi yang di sini ini adalah kebanyakan memang teman-teman. Teman-teman kayak misalnya pada hari misalnya. Atau datang ke sini ketemu saya waktu survei kan waktu itu. Betul. Kakek juga ada ketemu saya di sini. Ya ini jadi nggak semuanya sekitar di sini tahu tentang kopi yang sebenarnya itu seperti apa. Iya, betul. Gitu jadi kan? Pengalaman saya sekali nyoba di sini nih, betul. 2 kali saya nggak mau. Tapi kenapa 3 kali sampai sekarang ini? Jadi kalau nggak kemana-mana ya balik lagi ke sini. Betul. Jadi beda kedai-kedai yang ada di sini dengan kedai Teras Aing Ngopi karena kita memakai seni. Kopi itu dengan seni meraciknya. Ya kan? Seni roasting atau sangrai kopinya. Ada jenis-jenis kopinya. Ini yang kita padukan dengan sistem kayak kesenian kita mau racik kopi itu menciptakan rasa yang nikmat tuh di mana sih gitu. Kalau untuk kopi-kopi saset ya banyaklah kedai-kedai di sini. Mungkin Pak De bisa lihat sendiri ada berapa kedai kopi-kopi yang kopi shop atau apalah gitu kan. Mereka menyediakan kopi-kopi saset. Tapi di sini satu-satunya di Pasar Yupit buka kedai tapi kopinya ala kafe. Dan rasanya pun ala restoran atau kafe-kafe besar lah. Gitu. Saya merasakan itu. Sehingga saya 1, 2, 3 kali, 4 kali balik terus ini ya. Jadi di sini nggak ada kopi saset itu sudah nggak ada ya. Memang betul. Artinya apa? Kopi ini adalah kopi sehat. Kopi sehat. Kalau orang biasanya nyebut kopi itu nanti saya minum jantungan atau apa gitu kan. Nah, pada saat kita racik kopi, jenis kopi ini pertama ada 4 sebenarnya. Pak De. Kopi ini ada 4 jenis di Indonesia. Ada Arabica, Robusta. Nah, ini rata-rata yang dikenal kita masyarakat di Indonesia tuh taunya adalah Arabica dan Robusta. Nah, ini ada lagi jenis yang ketiganya adalah Excelsior misalnya.
atau liberikanya. Nah, ini yang kadang semua belum tahu tentang kopi. Dan itu semua ada di sini? Ada semua. Jadi kalau saya minta dibuatkan gitu, bisa? Mau kopi liberikanya, robustanya, arabikanya, atau mau espressonya kan bisa. Iya. Ada juga kita jenis kopi yang kita house blend. Jadi yang kita campur antara robusta dengan arabica. Nah, ini biasanya untuk kopi-kopi kekinian, anak-anak muda senengnya bikin kopi susu, kopi mixnya. Itu bisa karena permintaan. Misalkan saya minta ini kan seperti ini, bisa itu. Jadi misalnya pada gini, seni kopi itu ada bermacam-macam. Iya. Ya, cara membuatnya pun ada macam-macam. Cara mengaduknya? Cara mengaduknya pun ada macam-macam. Wow, luar biasa. Jadi kita mau menikmatin kopi itu mendapatkan cita rasanya adalah kopinya bisa mengeluarkan aroma-aroma buah. Kan gitu. Terus asamnya dapat, pahitnya dapat, manisnya ada gitu. Wah, kan. komplit itu berarti. Itu yang suka suka minta. Iya, betul. Jadi itu enak itu. Itu ada di jenis kopi arabica. Makanya jenis arabica ini bisa mengeluarkan rasa dan aroma kopi dari si buah. Dan bukan dicampur macam-macam, tapi dari bijinya. Jadi dari biji aslinya. Dari biji aslinya. Jadi pada saat tidak ada campuran apa? Ada. Nah, kopi kita pun sudah kita lab melalui Lakesdanya Kota Tangerang. Itu kita sudah lab dan hasilnya sangat memuaskan. Skornya aja 93. Berarti kan 93 kopi ini bebas dengan pewarna, ya kan? Kadar airnya juga nggak terlalu tinggi. Ini paslah kopi yang bisa dinikmati oleh kita sebagai penikmat. Berarti kopi. kalau gitu ini kalangan muda, kalangan seperti muda, saya usia 40 bisa ke ya? atas, 45 ke atas. Saya dengar juga akan lebih strong. Betul. Benar itu? Betul, Pak De. Jadi saya minta seperti itu bisa? Bisa. Jadi gini. Kopi pahit itu bisa menghindarkan segala penyakit. Artinya mengurangi rasa penyakit. Iya, saya kopi pahit itu. Betul. Oksidanya tinggi. Iya. Ya. Satu, misalnya kita berat badannya terlalu besar. Ya. Nggak perlu diet. Cukup minum kopi sehari 3 cangkir aja kopi pahit. Itu otomatis akan mengurangi berat badan kita. Ya kan? Jantung. Dipacunya jantung pada saat timing kopi yang tepat waktunya. Iya. Ya kan, pagi-pagi atau kita mau berangkat kerja, mau berangkat kita mau aktivitas ya. Iya. Pagi sekalian. Misalnya Pak Ade sholat subuh. Ya. Antara jam 5 sampai jam 7 kita menyiapkan kopi. Ya. Itu kopi pertama adalah dengan gaya tubruk. Ya kan? Dengan gaya tubruk. Kopi tubruk itu ya. Kopi tubruk ini untuk meningkatkan daya ingat, terus stamina kita pada saat kita mau bekerja atau mau aktivitas. Makanya ada orang yang coffee break. Coffee break, misalnya jam 9 sampai jam 11 gitu kan. Iya, ada lagi waktu timingnya. Ada kan? timingnya. Nah, itu kopi sesi kedua misalnya. Antara jam betul. 11 mau makan siang atau sudah makan siang. Betul, untuk apa? Pada saat pikiran sudah lelah, tenaga udah down, di siang hari kita minum kopi, tambah lagi mau digaya misalnya mau dengan cara fisik tea. Ya kan, dengan cara fisik tea ini akan kembali lagi meningkatkan staminanya. Luar biasa. Kan? Malam setelah aktivitas antara jam 5 sampai jam 7 malam kita waktunya minum kopi. Habis makan malam atau sebelum makan malam itu bisa dilakukan. Kenapa? Meningkatkan. Ya kan? Meningkatkan staminanya. Ada juga kopi ini bisa meningkatkan si spermanya lebih. Luar biasa. Jadi manfaat kopi pahit itu benar-benar sehat buat tubuh kita. Sehat. Ya kan? Jadi ada juga yang berkata minum kopi pahit memperpanjang usia. Memperpanjang usia. Ya, betul. Nah, saya mendengar itu dari itu gitu ya. Itu, jadi di sini memang kopi tersedia semua ya? Ada semua Pak De. Jadi kita racik semua jenis kopi itu. Semua jenis kopi itu. Untuk apa? Kebutuhan teman-teman atau penikmat kopi di sini bermacam-macam lah. Ada yang sukanya cold brew, ada yang sukanya cold white, ada yang tubruk atau. Bro, sekarang saya mau nanya ini. Kalau malam minggu biasanya kan banyak anak-anak muda ini. Betul. Ya, anak-anak juga malam minggu juga buka, Bro. Malam minggu kita buka, tapi nggak terlalu malam lah. Nggak terlalu malam. Tapi ya itulah kita di sini di Pasar Ripit ini
lebih ngedepankan melihat kondisi. Oh iya, betul betul. Gitu. Betul. Kalau lagi rame ya kita ikutin, kalau lagi sepi ya juga kita ikutin. Oh, oke bro. Jadi buka di sini sebenarnya kita buka tuh dari jam 10 sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Tapi pagi, kalau memang situasi jam 8 masih ada ini tetap dibuka ya. Karena itu kepuasan pelanggan, bro. Betul. Wah, nah, makanya sampai saat ini kita bukanya ya kadang pulang kerja saya baru buka sampai jam 8. Oh iya. Sabtu Minggu kita mau buka dari pagi, kayaknya belum juga bisa, ya akhirnya kita buka jam 10 sampai jam 5 misalnya kayak Bro, sekarang mau tanya nih, kalau saya pesen gitu, saya bawa pulang ke rumah, tolong dibuatin yang seperti ini. Oh bisa. Ya, sebotol lah gitu misalnya. Bisa itu bro ya? Itu luar biasa. Jadi apa permintaan konsumen, pelanggan dipenuhi? Bisa kita. Woi, luar biasa bro. Gitu. Bisa kita penuhin. Contohnya ini saya spesial buat kopi V60. Kopi V60. Nah ini V60 ya. Gayanya itu kenapa kita pakai V60? Nah kopi ini disaring. Ya. Disaring, grain size-nya disesuaikan. Terus timingnya disesuaikan dan suhunya pun disesuaikan. Suhunya yang air panas itu maksudnya. Betul. Jadi nggak bisa kita bisa sembarang kita manasin atau air mendidih kita tuang ke kopi. Nah, tapi hasilnya tidak bisa mendapatkan cita rasa si kopi tadi. Ternyata kopi itu tidak sembarangan ya. Betul. Memprosesnya, membuatnya itu tidak sembarangan ya. Mengolah mengaduknya itu ada teknik-teknik tentunya. Tidak semua orang bisa itu, bro. Rata-rata sekarang hampir semua bisa. Hampir semua bisa. Karena mungkin dari YouTube mereka belajar otodidak. Bro, tadi ini namanya apa ini? Ini saya buatkan spesial V60. Boleh saya nyoba, bro? Boleh. Ya. Nah, V60 ini kita green size-nya kita ambil medium size. Medium size. Timingnya kita ambil rata-rata di antara 32 sampai 3 menit. Timingnya. Terus suhunya kita mainkan antara 90 sampai 95 derajat. Wah, itu berarti nggak semua tahu itu suhu itu ya. Betul. Karena kita biasanya yang tidak tahu tuh asal air panas. Ternyata tidak begitu ya, bro. Ya, jadi fungsinya ekstra kopinya akan keluar cita rasanya. Luar biasa. Jadi Pak Ade di sini akan bisa menikmati aroma kopi wanginya buah, ya kan? Prosesnya misalnya ada madunya, dia akan keluar rasa madunya. Bahkan kita bisa mendapatkan rasa markisa, nangka, salak, duren dari biji kopi, bukan semua ada di sini itu. Semuanya. Saya pesan gitu bisa, bro? Bisa. Nah, ini mungkin Pak Ade bisa jajan. Ya, saya coba, bro. Ya. Ini kopinya dari Pagar Alam. Cimende. Dia natural. Ini, bro. Prosesnya natural. Ini kopinya yang dibikin. Saya akan coba ini bagaimana. Clean banget ini kan? Clean banget ya. Iya, betul. Kopi bening tapi wangi juga, aromanya juga. Nah. Ya kan? Aromanya dapat, bro. Dan rasanya top, markotop. Enak ini rasanya. Jadi kalau dia ngomong ini kopi ain itu memang benar ini. Benar ini. Ini saya tidak ini tapi enak, bro, ini. Benar. Jadi ada tesnya tuh asamnya dapat, manisnya dari si markisa. Oh iya, asamnya dapat, manisnya juga dapat dari markisa. Jadi ada rasa markisanya. Wah, nah, itu biji kopi loh, dan bukan dicampur macam-macam. Dari biji kopi bisa keluar markisanya. Hanya biji kopi ini, bro ya. Atau ada yang namanya banyak juga yang bisa ngerasain ada salak. Ada duren. Nih, bro, enak, bro, nih. Bener, swear, saya tidak bohong ini. Nih, gitu. Enak, bro, nih, bro. Enak, bro. Coba cakep. Jadi sehat ini. Manis, kan? Untuk ini sehat ini. Nah, ini fungsinya meningkatkan tekstoran di tubuh kita. Apa yang dihasilkan? Spermanya. Ya. Bro, ini dikelola dengan keluarga, istri terlibat juga pengelolaan ini? Sendiri. Tapi istri membantu. Ya. Luar biasa. Jadi ini bisa bisnis keluarga gitu. Wah, luar biasa, bro, ini, bro. Jadi mudah-mudahan lah ke depan ini saya yakin banget ini dengan adanya ini. Jadi ini spesial kopi ya, bro? Spesial kopi aja, Pak De. Spesial kopi aja. Ada juga kita spesial kopi mixologi ya. Apa itu? Kopi mixologi adalah kopi yang kita campur dengan segala macam campuran seperti sirup, Yakult, minuman susu fermentasi gitu kan. Itu juga dipenuhi itu bisa? Kita bisa penuhin. Nah, itu jadi apa permintaan konsumen bisa dipenuhi? Betul. Jadi kalau kita mau ada anggur wine.
Anggur wine. Kita punya kopi wine. Oh, kopi wine. Kopi wine. Jadi pada saat kita minum pun wanginya wine tuh kayak aroma-aroma tape itu akan didapat dari kopi tadi. Tapi mungkin Bro Atun ini karena pengalaman tadi yang di depan tadi disampaikan ya. Betul. Luar biasa. Betul. Nah, Ini. kebetulan saya juga di pengurus Asosiasi Kopi Banten. Asosiasi Kopi Banten. Kopi untuk di wilayah Banten. Oh, wilayah Banten. ASKI ini adalah Asosiasi Kopi Seluruh Indonesia. Oh. Jadi kita dengan teman-teman di ASKI dari Papua sampai Aceh kita satu semuanya, dan jenis kopi-kopi yang mau diekspor, yang mau impor, bahkan dari hulu ke hilir, dari hilir kembali lagi ke hulu. Iya. Nah, jadi hulunya adalah perkebunannya, hilirnya adalah di kita nih. Luar biasa, Bro. Itu Tadi yang bekerja sama. Terus terang saja, Bro, di sini ini kopi aing ini. Pertama saya nggak percaya, 1 kali, 2 kali nggak percaya saya, karena begitu sampai 4 kali, saya kok kembali gitu. Betul. Saya minta kopi yang ini, ternyata bisa dipenuhi ya. Betul. Bahkan istri saya juga ikut minum, Bro. Ikut saya, istri. Kalau usia-usia kayak Pak Ade ini kan udah masuk 45 ke atas ya? 60, Bro. Oh, 60 ya? Oh, tapi masih sehat, Bro. Sehat kan? Iya. Nah, fungsinya apa? Kopi pahit ini itu tadi menambah usia. Oh. Tapi menambah usia berarti bukan berarti kita ini, tapi artinya hati ya, Bro. Kita sehat, ya kan? Pada seneng, saat hati, lapang dada mau apapun ya. Kedai kayak gini kecil nih, Pak. Tapi saya nikmatin gitu loh. Oke, Bro. Saya setuju, nikmatin segala bentuk usaha apapun. Kalau kita nggak ikhlas, kita ngejalankan percuma. Betul. Setuju, Bro. Saya jalankan ini ikhlas aja, ibadah. Iya. Itu ya. Jadi gua happy aja. Luar biasa, Bro. Luar biasa ini. Jadi saya senang tertarik. Saya buktinya tadi itu nggak percaya pertama ya. Kedua nggak percaya juga. Saya ini minta ini kok dipenuhi terus gitu ya. Kok dipenuhi, tes ini penuhi itu nih. Akhirnya saya balik ini sekarang nih. Makanya Pak Ade kan senengnya ada asam, ada pahit, ada manis. Iya, betul. Makanya kenapa? Dan saya senangnya tidak pakai gula. Nggak pakai gula, nggak mau saya pakai gula. Sehat itu tanpa gula. Tanpa gula, Bro. Jadi, betul. Manfaat kopi pahit itu ada 10 untuk menjaga tubuh kita sehat. Wah. Berarti apa saja permintaan konsumen, pelanggan bisa kita siapkan. Bro Atun bisa penuhi ini. Kita bisa siapkan. Luar biasa. Mau dia green bean ya, mau dia dari green bean kita roastingnya, atau dari roasting kopinya kita mau kebutuhan mereka, kita bisa penuhi. Luar biasa, dari segala macam kopi yang ada dari ujung Papua sampai ujung Aceh, kita ada semua. Istri saya tuh tidak penikmat kopi, dari awal nggak mau dia kopi. Begitu saya kasih 1, 2, sekarang dia habis nih, dia habis minta lagi. Ya nih gitu, makanya saya kesini. Udah kecanduan dong? Udah kecanduan sama teras aing? Bener, jadi saya bilang ini teras aing ini apanya sih, saya gitu binginnya. Ternyata itu tadi ya. Ibadah tadi ya. Enak bener. Ini pelajaran yang saya dapat dari Pak Arif waktu itu ya. Keluarga besar Pak Arif. Apapun yang dilakukan dengan ikhlas dan ibadah, kita happy. Oh iya. Itu dan happy karena happy tadi dicatat sama Yang Maha Kuasa. Jadi mau apapun ya kita nikmatin tadi. Luar biasa. Ini salah satu ilmu yang kita dapat dari keluarga Pak Arif. Oh iya. Yang selalu kerja adalah ikhlas dan ibadah. Ikhlas dan ibadah. Rezeki itu nanti sana yang ngatur ya, Bro. Wah, setuju itu, Bro. Saya lihat ini, wah makin lengkap, hari ke hari makin lengkap, alatnya juga makin lengkap. Pelan-pelan ya. Jadi ngumpulin di satu-satu nih, gitu kan alatnya. Baik, Bro, bagus ini. Alat-alat kopinya kan ya. Iya. Ini jenis-jenis kopi kita. Jenis kopi ya. Nah, kita ada Robusta, ada Arabica, ada House Blend. Nah, ini yang tadi saya bilang kopi-kopi mix ini kita kenapa bisa pakai sirup? Ya kan, kita campur sirup. Terus kita campur kayak misalnya soda atau apapun dengan jenis namanya kopi mixologi zaman-zaman sekarang. Nah ini yang dinikmati adalah anak-anak muda. Karena ingin kopi yang ceria, semangat. Itu. Nah ini dengan anak muda, Bu. Saya udah 60 ke atas saja masih semangat kan. Apalagi setelah minum dari kopi aing, Bro. Benar. Swear itu saya. Nanti kapan-kapan saya buatkan kopi spesial mixologi untuk Pak Ade. Wih, berarti tambah semangat dong kalau gitu. Semangat gitu. Bro, waduh, saya tertarik bukan karena saya kenal sama Bro Atun, tapi itu tadi
Jadi indikatornya, parameternya satu saya tidak percaya, kedua tidak percaya. Sampai sekarang ini saya kunjungan beli yang kelima, bro. Waduh, udah beli yang kelima ini. Terasa nih kan? Iya, jadi kelima yang saya beli. Jadi saya nggak kemana-mana. Akhirnya ke sini nih. Saya telepon dulu, ada di kedai nggak? Ada, udah saya ke sini. Nah, luar biasa. Jadi mau datang ke sini harus janjian ke rumah sakit. Ya enggak bro, tapi nikmat, bagus nih. Bro, tentunya terima kasih. Sama-sama, saya sebagai teman, kebetulan rumah saya juga nggak jauh dari sini, bro. Palem, kan? Ya, di Palem Semi, saya di klaster Barcelona. Wah. Saya udah cerita nih sama teman-teman nih. Jadi kalau saya gini ada pertemuan RT gitu, saya bagi itu sloki-sloki kecil. Bisa. Ya, jadi, nanti khusus spesial kita bikin cold brew untuk Pak De. Woi, terima kasih bro. Oke bro, terima kasih. Ada pesan-pesan untuk silakan kalau ada pesan-pesan. Ya. Jadi kalau pesan saya sih kepada teman-teman usia-usia kita masa 40 ke atas ini, kurangilah kopi yang berkadar gula. Kurangi kopi yang berkadar gula. Gula tinggi, ya kan? Kita mau ngilangin segala macam penyakit itu kan berawal dari makanan dan minuman betul, yang betul. disajikan ke kita. Tapi alangkah baiknya kita mengurangi rasa itu dengan sudah harus minuman-minuman sehat. Kopi sehat, teh sehat, kan? Ada jenis-jenis sehat. Jadi kopi diracik untuk kita menjaga tubuh kita sehat, untuk menambah semangat kita sehat. Ya, saya sekarang itu minum kopi pahit, pokoknya kalau di rumah saya nggak mau, jangan dikasih gula. Terus gitu. Artinya kita besarkan kopi Banten. Kopi Banten. Nah, jadi yang selama ini orang nggak tahu bahwa kita di Banten itu nggak ada kopi. Iya. Nah, di Banten itu punya kopi, Pak De. Ternyata ada itu, ada bro. kopi, Pak De. biasa. Bahkan kita punya yang namanya kopi Liberica. Liberica. Karena orang yang terkenal adalah Robusta dan betul. Arabica. Tapi di Banten ini kita punya yang namanya kopi Liberica. Makanya saya lebih meningkatkan kopi Banten yang bisa dinikmati oleh teman-teman di sini. Jadi membesarkan kopi Banten tadi ya. Banten tadi. Luar biasa. Karena ada di Tangerang ya gitu tadi. Iya betul. Jasanya di Tangerang ini. Jasanya itu tadi. Makanya kopi Aing Jasa. Kopi Aing Jasa. Luar biasa, bro. Terasnya tempat kedai kita. Kita ngobrol, kita belajar edukasi apapun di sini. Jadi kalau ada teman-teman kesini ngobrol dengan kopi bisa, bro? Bisa. Malah saya lebih banyak bukan ngajarin sebenarnya sih, tapi bukan ngajarin, tapi mengenalkan kopi-kopi, jenis-jenis kopi dan gimana sih untuk menarik mereka menjadi pengalaman saya, bro ngajarin nih, ngajarin kan nih. Karena nggak bisa langsung itu, bro. Betul. Jadi balik lagi. Jadi contohnya saya ini. Jadi harus berkali-kali. Harus berkali-kali. Karena proses kayak belajar kita kopi ini aja pun harus berkali-kali, Pak De. Iya. Nggak bisa sekali dua kali. Iya. Terima kasih, bro. Sama-sama, Pak De. Jadi sukses untuk kopi Aing Jasa. Amin. Ya, jadi yang jelas saya termasuk salah satu pelanggan yang dulu nggak percaya. Gitu ya. Saya ke tempat-tempat lain gitu. Ya bukan karena kendal Bro Atun aja, enggak. Saya bisnis nggak ada. Tapi saya lebih mengedepankan kualitasnya, rasanya. Dan ternyata di sini, bro. Ya, luar biasa, bro. Kualitas kita jaga dengan hasil lab tadi, ya kan. Terus juga kita mengikuti pelatihan ketahanan pangannya apa yang distandarisasi oleh Kota Tangerang. Jadi, sukses, bro. Saya senang dan salam untuk keluarga, istri. Saya lihat beberapa kali di sini juga istri ikut terlibat ya. Bagus, bro. Terima kasih, bro. Makasih, Pak De. Ya, sampai ketemu. Salam sehat tentunya. Amin. Amin. Sehat juga, Pak De. Ya.